الحق من ربك فلا تكن من الممترين. Dukun dakwah Al-Haqqu TV, pembangunan asrama, panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu, serta pembangunan Masjid Islamic Center Al-Haqqu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7726170370 dengan kode bank 451 atas nama Muhammad Rais, pengasuh panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuda ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam rangka melanjutkan kajian Kamus Al-Quran, rujukan lengkap kosakata dalam Al-Quran. Kali ini kita telah sampai pada kosakata yang ke-162, yaitu jambun junubun. Arti asal lafaz jamb ialah tubuh manusia atau hewan bagian tepi, yaitu yang berada di bawah ketiak hingga pinggul. Bentuk jamaknya adalah junub. Kata jamb diulang 3 kali dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Yunus, surah yang ke-10 ayat 12, surah An-Nisa, surah ke-4 ayat 36, dan surah Az-Zumar, surah yang ke-39 ayat 56. Sedangkan dalam bentuk jamak junub diulang sebanyak 5 kali dalam Al-Quran, yaitu surah Ali Imran, surah ke-3 ayat 191, surah An-Nisa, surah 4 ayat 103, dan surah At-Taubah, surah yang ke-9 ayat 35. Kemudian surah Al-Hajj, surah ke-22 ayat 36, dan As-Sajdah, surah yang ke-32 ayat 16. Para ulama berbeda pendapat dalam memahami kata fi jambillah yang terdapat dalam surah Az-Zumar, surah yang ke-39 ayat 56. Imam Asy-Syaukani menyebutkan beberapa pendapat ulama mengenai masalah ini. Di antaranya adalah pendapat Imam Al-Farra dan Az-Zujjaj. Ia mengatakan artinya ialah dalam mendekat di sisi Allah, karena lafaz jambi mengisyaratkan arti dekat, sehingga arti rangkaian kata ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah dalam ayat itu adalah di akhirat nanti orang kafir akan berkata, amat besar penyesalanku atas kelalaianku dalam usaha mendekat di sisi Allah, yaitu dalam meraih surga. Ada pula yang mengatakan maksud fi jambillah ialah dalam masalah ketaatan kepada Allah, dalam masalah zikir kepada Allah, dalam masalah pahala yang diberikan Allah. Akan tetapi pendapat ini sebenarnya mempunyai maksud yang sama, yaitu perkara yang dapat mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan ayat-ayat lain kebanyakannya kata jambu dan junub mengandung makna asalnya atau makna aslinya, yaitu tubuh bagian tepi atau lambung atau pinggang, dan sebagian besarnya dikaitkan dengan kegiatan doa, zikir, dan sholat. Dalam surah Yunus, surah yang ke-10 ayat 12 diterangkan, apabila manusia mengalami kesulitan, dia selalu berdoa kepada Allah dalam keadaan berbaring, da'ana li jambi, yaitu di saat pinggangnya di tempat tidur, maupun berdiri. Akan tetapi apabila kesulitan sudah hilang,
dia lupa dan seolah-olah dia tidak pernah memohon kepada Allah. Dalam surah An-Nisa, surah yang keempat ayat 103, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang beriman supaya selalu berzikir selesai mengerjakan sholat. Zikir kepada Allah hendaklah dilakukan dalam semua keadaan, apakah dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring, wala junubikum, dan ketika berbaring dalam keadaan miring. Orang yang beriman pada ayat-ayat Allah, apabila datang malam yang terakhir ketika orang lain tidur, dia mengerjakan sholat malam atau sholat tahajud dan berdoa pada Rabb-Nya dengan penuh rasa takut pada azab Allah dan mengharap ampunannya. Dalam surah As-Sajdah, surah yang ke-32 ayat 16, digambarkan orang yang tidak tidur itu adalah orang yang rusuknya jauh dari tempat tidurnya. Tatajafa junubuhum anil madoji. Orang yang selalu ingat pada Allah dalam semua keadaan, siang maupun malam, sama saja ketika berdiri, duduk maupun berbaring, wala junubihim, adalah tanda-tanda orang yang mempunyai akal yang sehat, ulul albab, sebagaimana yang ditegaskan dalam surah Al-Imran, surah yang ketiga ayat 191. Selain rusuk manusia, kata junub di dalam Al-Quran juga digunakan untuk menunjukkan rusuk-rusuk hewan. Hewan-hewan diciptakan Allah adalah untuk keperluan manusia. Oleh karena itu, hendaklah manusia memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan perintah Allah. Dalam surah Al-Hajj, surah yang ke-22 ayat 36, Allah menjelaskan apabila unta-unta disembelih dengan menyebut nama Allah, kemudian ia jatuh ke tanah, wajabat junubuha, faiza wajabat junubuha, hendaklah dagingnya dimakan dan sebagiannya diberikan kepada fakir miskin. Ini adalah petunjuk Allah dalam mengendalikan harta kekayaan, yaitu hewan. Manusia yang tidak mengikuti perintah Allah dalam mengelola harta, nasibnya di akhirat nanti amat menyedihkan. Orang yang suka mengumpulkan emas dan perak atau harta kekayaan dan tidak mau menafkahkan untuk keperluan fi sabilillah, disiksa Allah di neraka. Siksanya adalah emas dan perak yang dikumpulkan itu dibakar kemudian diletakkan di dahi, lambung, wajunubihim, dan belakangnya. Lihat surah At-Taubah ayat 35. Selain itu, lafaz jambe juga berarti arah tepi. Dalam surah An-Nisa, surah yang keempat ayat 36, di mana Allah memerintahkan orang beriman selalu berbuat baik kepada beberapa golongan manusia. Di antaranya adalah kepada as-sahibil bil jambi, yaitu semua orang yang berada di samping, seperti kawan dan perjalanan, seperti kawan dalam perjalanan, kawan hidup yaitu istri, kawan mencari ilmu, kawan berniaga, dan lain-lain.